Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah podcast perdana Ruang Cerita. Pada hari ini kita membuat video di kafe yang baru. Apa namanya? Sofia. Kafe ya di tengah kota yang menjual kue tradisional tapi dikemas fancy. Jadi seperti itu teman-teman. Apa ini pembahasan pertama? Jadi kenapa kok kita bikin podcast ini? Soalnya ya kita sering apa ya? Aku pribadi itu suka dengarkan ceritanya orang-orang, terutama para cowok-cowok nih. Karena apa? Aku merasa di masa sekarang ini laki itu jarang didengar. Aku merasa laki itu jarang didengar, terlalu dipaksa. Walaupun merasa nggak dipaksa, sibuk dengan urusan karir, sampai lupa bahwa sebenarnya kita butuh gitu buat cerita-cerita. Nanti pembahasan pertama rencana bahas apa? Tadi kita bahas people pleaser ya. Iya. People pleaser. Ternyata ini kenalan dulu. Afif, Aku Adit dan ini Maulana. Ya Pak, kita kerja di tempat yang sama ya. Cuman bagiannya beda-beda. Ada lah rahasia. Tadi kita cerita soal pleaser. Sebenarnya tadi kita tanyanya ke Mau ya. Karena gimana pandangannya soal yang laki dia cerita bahwa dulu dia people pleaser betul, dan merasa sangat itu merugikan sekali. Jadi kenapa alasannya? Kalau menurutku memang people pleaser itu apa ya, kita sulit menolak permintaan orang. Jadi apapun yang orang minta tolong kepada kita pasti sulit menolak dan harus menerima. Dan memang kita inginnya membahagiakan orang sih. Kita membantu mereka sebisa kita mungkin dan membuat mereka bahagia. Tapi di sisi lain, kalau kita membantu orang terus, tapi kita tidak melihat diri kita sendiri, ya tentu saja kita pasti capek. Dan sekarang sudah nggak people pleaser atau masih proses gitu? Ya sejujurnya masih people pleaser, tapi nggak sebanget yang dulu ya. Soalnya kalau sampai sejauh ini people pleaser mungkin nggak sehat ini ya. Nggak sehat ini? Apa? Aku juga punya beberapa teman yang people pleaser. Jadi kayak misal dia diajak cangkruk kapanpun udah Berangkat. diajak kemana itu berangkat. Sopo? Ono lah, ya beberapa teman entah kuliah entah SMA. Kalau dulu kan kita bilangnya kan orang yang easy going, easy going, supel gitu. Terus pokoknya hari ini enak lah, ngejar hari ini pasti budal. Nah, kakek ruwet. Nah biasanya kan area cangkruk kan bilangnya kan aku ngejaya area sing gak ruwet. Nah, cuman kebanyakan orang mungkin sudah ini ya menempelkan identitas bahwa aku ini easy going. Jadi kalau misalnya sampai mengecewakan orang lain bahwa orang ini kok gak easy going mana, ada rasa Sebuah ya. aku ngeliat di situ biasanya orang-orang Memang people pleaser itu menjaga nama baik untuk apa ya? Kita bermanfaat dengan orang. Di sisi lain kita sekalipun menolak itu merasa tidak enak. Nah, dirasa tidak enak itu yang membuat kita kayak alah, aku pasti bisa membantu, aku bisa membantu. Terus gimana caranya, maksudnya usaha yang dilakukan supaya nggak jadi people pleaser? Dari segala cara ya,
yang pertama itu memang belajar berkata tidak sih. Belajar berkata tidak. Belajar berkata tidak. Jadi semua permintaan tolong orang-orang itu nggak harus semua kita bisa menolong harusnya. Karena semua orang pasti punya kesibukannya masing-masing. Dan kalau kita pun ya terus berkata iya membantu orang-orang, pasti kita ada di sisi lain kita mengorbankan waktu kita untuk kepentingan orang. Tapi ngono iku lah ngarai ketika kita melakukan sesuatu lek terpaksa kan gak enak. Kamarnya lah. Oke. Oh. Backup habis baterai ya semua. Oh iya. Oke lanjut. Gimana? Ya lek menurutku kan awak dhewe lek ngelakukan sesuatu sing terpaksa. Memang kan ono wong sing gak iso lah. Kayak beramian terus mari ngono ya apa ya melakukan sesuatu sing Dipaksakan. Yang dipaksakan itu abot. Kecuali like kayak awak, kayak aku mungkin Hafiz mungkin sih better lah. Mungkin kayak like Maul mungkin akan susah. Beberapa orang seperti itu. Karena seorang people pleaser itu dia menempatkan kepentingan orang di bawah kepentingannya. Iya. Di atas. Di atas. Salah. Betul. Iya, bener. Dan kenapa itu maka dia keperluanku nanti aja lah, yang penting aku bisa membantu dia. Oke, aku bisa membantu dia. Wah, kalau di masa-masa dulu aku sangat tidak bisa berkata tidak. Aku semua yang perlu bantu harus bisa aku bantu. Dise. Baru saat pas kerja Aku berusaha berkata tidak karena itu sangat melelahkan ya. ini enggak, aku sih bingung. Ini apa hanya karena pekerjaan atau all? Kan ono wong sing kerjaan, ono wong sing ya di luar kerjaan gas. Berarti sempat jadi bagian dari identitas diri. Iya betul. Sebenarnya people pleaser itu juga bisa bisa jadi orang ini mudah membantu orang, ya udah bisa dikatakan people pleaser. Iya, padahal kan sebagai alumni Universitas Muhammadiyah besar lah di Malang lah ya gitu ya. Aduh, Itu kan cukup Islami gitu. Nah kan kita kan dalam Islam itu kan diperintahkan untuk gemar membantu. Oke. Nah terus gimana caranya? Maksudnya masa gara-gara kita nggak mau jadi people pleaser nggak bantu orang? Ya bu. Loh. Islam fastabiqul khairat. Oke. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam kebaikan. Nah, sebisa mungkin kalau kita ada waktu untuk membantu, ya kita bantu. Dan kalau kita bisa, kenapa kita tidak membantu? Tapi kita tetap harus melihat kondisi kita. Kalau kita capek ya jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa ya tahu sendiri, nanti makin lama ya kita capek sendiri. Kayak gini misalnya kondisinya gini, aku coba menggali ya. Oke. Misalnya ada seorang yang dia tuh people pleaser banget. Oke. Sampai di satu titik itu dia ketika orang minta tolong sesuatu, dia sudah terlalu cepat bilang iya sebelum dia mempertimbangkan ajarnya aku ada waktu gak? Nah kalau tadi kan bilangnya kan Saya dipikir. kalau kamu bilang kan tadi nggak apa-apa bantu orang, tapi kalau misalnya waktu kita memang longgar atau kita memang sempat gitu. Sedangkan kan mungkin ada orang yang bahkan dia tuh nggak sempat mempertimbangkan sebenarnya aku sempat aku ada waktu gak sih, tapi langsung iya. Pasti. Itu yang buruk itu kayak gitu. Itu yang sangat buruk. Jadi setahu ya memang aku merasakan dulu ya, banyak ajakan minta tolong atau ke acara mana itu pasti aku jawab ya. Di sisi lain tidak memikirkan di jam tersebut atau di hari tersebut ada kegiatan lain. Kamu organisasi kan? Organisasi. Nah itu masih acara organisasi ya? Organisasi di luar Berarti sebenarnya dia ini menjadi people pleaser karena trauma. Trauma apa ya? Kalau trauma enggak trauma sih.
Kali soalnya kan, ada suatu hal. Ya mungkin aku sempet lah, orang nih titik ya kayak gitu. Dalam artian kita sering apa namanya dijaluk itu balik sering. Tapi ketika kita minta tolong, udah amat semua. Itu mesti gejolak nih kali. Kayak emosi jiwa itu kayak Pasti. Nah, itu sih, aku sih menyebabkan aku, ya menurutku sekarang aku lebih mikir-mikir untuk all in dan menolongmu. Dari pengalamanku ya, people pleaser itu dia nggak mikir, kan beberapa orang kan mikir kita membantu orang pasti di suatu saat kita butuh bantuan, pasti mereka membantu. People pleaser itu nggak mikir sampai situ. Akhirnya gimana? Ya udah, kita bisa nolong, ya udah kita tolong. Jadi nggak kepikiran tak tolong guys, nanti suatu saat aku butuh butuh bantuan pasti dia nolong. Nggak sampai kepikiran itu sing benar-benar sangat people pleaser, sangat people pleaser. Aku juga pernah dengar yang kayak gini sih. Jadi dia karena dulu itu mungkin waktu kecilnya itu temannya sedikit. Ini mungkin cerita salah satu temanku sih. Jadi temannya sedikit. Atau dia ini susah berinteraksi sama orang, jadi temennya dikit. Jadi dia ketika udah mulai beranjak dewasa, ketika dia udah mulai bisa komunikasi, dia itu mencoba segimana mungkin caranya menjaga sebanyak mungkin teman dan takut kehilangan teman gitu. Makanya dia siapapun temennya, Jauh tolong, aku akan tolong karena Dia ingin mencari teman. dia menilai teman itu lebih berharga daripada kita gitu. Maksudnya Soalnya- ketika dia melihat teman itu lebih berharga daripada kita melihat teman, karena dia ngeliat kayak wah temanku nggak boleh hilang nih. Oke, paham. Beda lah kayak misal Nah, dia sing mungkin, wis duwe akeh kanca mungkin kayak oh ya udah Ya teman wes. ini. Bahkan ada di satu titik mungkin obsesif ke temennya, kayak aku punya temen nih, kamu nggak boleh temen sama temen lain ya, kan ada yang kayak gitu. oh ya pasti Banyak. Mungkin itu kayak gitu. Ini menarik sih. Like arek-arek penonton people pleaser apa kan? Tak ngurus aku menarik apa. Yang penting dengerin. Oke, untuk podcast pertama kita segini dulu ya. Kalau tambahan deh. Nah, mari ini babak kedua. Babak kedua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode kedua kita. Bye bye.